Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelumnya terima kasih semuanya atas kehadirannya yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Sebelumnya sebelumnya melanjutkan acara ini ada baiknya kita perkenalkan diri dulu ya masing-masing. Kalau nama saya Anissa Ramawati, biasa dipanggil Ika. Dan teman saya. Dan saya sendiri Supriyadi. Saya Nisa Melia. Saya Cici Balena Mandi. Saya Margareta Marina. Dan katanya Saya Vivi. Saya Livia. Saya Alfi. saya Koyo. Dan saya Dinda. Terima kasih. Baik, selanjutnya mulai registrasi absensi ya. Absensinya dari teman sendiri. Satu. Bisa jelasin. Caranya jelasin. Baik. Baik, karena saya siap-siap sudah selesai. Selanjutnya akan berlanjut kepada teman saya untuk memberi sambutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya perkenalkan nama aku Supriyadi, bisa dipanggil Supri ataupun Yadi sama aja. Dan sebenarnya terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terutama sebenarnya ke teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini, kelompok kami itu untuk memberikan pemahaman mengenai desain pelatihan. Jadi materi pada pagi hari ini itu adalah tugas dari mata kuliah desain pelatihan, di mana kita mengambil organisasi atau UKM dari Persaudaraan Sejati Terapi yang ada di Universitas Merdeka Malang. Dan teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal dan juga ada beberapa sesi nanti yang akan teman-teman ikuti dalam rangkaian acara. Yang pertama, teman-teman nanti akan mengikuti beberapa rangkaian acara. Yang pertama itu ada pengenalan tentang BIMLOG ataupun kerjasama, kemudian ada pemahaman job desk atau job divisi, kemudian ada juga strategi komunikasi efektif dan juga membangun minat dalam berorganisasi. Nah, terus kemudian nanti teman-teman akan mengisi soal juga sebanyak 20 soal, pretest dan juga post test, dan juga akan ada code of conduct, dan juga yang terakhir itu ada evaluasi untuk trainer. Jadi teman-teman mengisi lembar evaluasi trainer nantinya. Sampai di sini, sebelum dilanjut ke sesi selanjutnya, ada yang mau ditanyai? Tidak ada? Kalau nggak ada, demikian singkat saja sambutan dari saya, dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perlu Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang Code of Conduct. Di sini saya akan membacakan beberapa peraturan yang teman-teman semua harus ikuti. Yang pertama, selama pelatihan ini berlangsung, teman-teman semua dilarang untuk menggunakan handphone. Kalau bisa handphonenya di silent dulu supaya tidak mengganggu proses kita selama pelatihan ini. Yang kedua, teman-teman semua tidak diizinkan untuk berbicara pada saat saya ataupun materi yang lain nanti sedang menjelaskan materi. Kemudian nanti untuk sesi diskusi, teman-teman bisa angkat tangan terlebih dahulu, kemudian nanti langsung menanyakan tentang apa yang teman-teman mau tanyakan. Jika teman-teman nanti melanggar peraturan yang sudah saya buat, untuk pelanggaran pertama mungkin nanti akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman akan diberikan sanksinya dari saya nanti. Sekian untuk penjelasan Code of Conduct dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Miriam Madani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan pretestnya. Jadi di sini dapat sebuah lembar pretest, ada 20 soal. Di sini tugas kalian adalah memberi tanda silang pada lembar jawaban. Sekian dari saya. Ya, silakan. Ya, dikasih nama di pojok kanan.
Apakah sudah selesai semua? Ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya teamwork dalam organisasi. Apa itu teamwork? Teamwork adalah salah satu bentuk interaksi sosial oleh sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman, dan juga latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Meskipun ada perbedaan di antara mereka, namun tujuan bersama merupakan penghubung yang dilakukan mereka sebagai tim. Teamwork ditunjukkan dengan adanya beberapa individu yang saling bekerja sama yang memiliki kesamaan visi dan misi atau mencapai target yang tidak dicapai dalam organisasi. Lalu konsep teamwork itu adalah kondisi di mana beberapa individu mampu bekerja bersama sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa hal yang terlibat, yang pertama ada kolaborasi yang aktif, yang kedua ada komunikasi yang efektif, dan yang terakhir ada koordinasi penyelesaian tugas oleh setiap anggota tim. Lalu faktor yang mempengaruhi teamwork, yang pertama ada kepercayaan terhadap rekan kerja, yaitu rasa percaya di antara sesama rekan kerja akan memudahkan komunikasi dan koordinasi sehingga proses penyelesaian pekerjaan jadi lebih mudah. Yang kedua ada pengayaan pekerjaan kepada anggota tim. Pengayaan pekerjaan penting untuk dilakukan kepada anggota tim supaya mereka memahami dan juga merasakan pekerjaan yang dilakukan oleh rekan kerja yang lain. Lalu ada kebebasan anggota tim untuk lebih otonom. Hal ini memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk menunjukkan kemampuan mereka secara optimal dan kebebasan berkreasi sehingga memudahkan mereka mengambil keputusan ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan. Lalu ada kepercayaan mengenai peran dan tanggung jawab anggota tim. Anggota tim perlu diberikan kepercayaan mengenai tugas dan tanggung jawab supaya mereka tidak saling melempar kesalahan kepada rekan kerja yang lain ketika terjadi permasalahan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir ada umpan balik di antara sesama anggota tim. Umpan balik perlu diberikan kepada sesama anggota tim supaya mereka mengetahui kesalahan yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat dikerjakan bersama. Di sini ada karakteristik teamwork yang baik. Di sini ada 10. Yang pertama ada melakukan komunikasi yang baik dan terbuka dengan seluruh anggota tim. Yang kedua ada juga saling menghargai setiap anggota tim terlepas umur, latar belakang, posisi di tempat kerja, etnis, hingga gaya hidup yang dijalani. Yang ketiga, berusaha membangun lingkungan kerja yang aman dan nyaman dengan tidak bersikap judgmental serta melakukan diskriminasi. Lalu bersikap terbuka dan Sekarang saya PS. Kepanjangannya apa? Pengembangan sumber daya manusia. Oke. Tugas utamanya itu merancang program pelatihan, pengembangan dan peningkatan kapasitas anggota. Aku jelaskan secara keseluruhan aja langsung ya. Ya, cepat. Ya. Jadi tugas utama PSDM itu untuk mengembangkan sumber daya manusia. Jadi teman-teman nih, untuk kebanyakan saya lihat di organisasi baik internal maupun eksternal, saya lihat juga teman-teman nih punya keinginan untuk berorganisasi, tapi ketika teman-teman masuk di kepengurusan, teman-teman belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan tugasnya atau tugas pokok divisinya. Misalkan teman-teman nih pengen banget buat masuk di divisi PSDM, tapi teman-teman tidak tahu apa tujuan dari PSDM itu, bagaimana bentuk kegiatan PSDM itu, apa tugas dari PSDM itu. Ya, misalkan teman-teman masuk di misalkan di
kalau di komunitas seni ada misalkan di divisi seni atau tari, teman-teman pengen masuk di seni tari, tapi teman-teman masih belum bisa kayak nari dan lain-lain kayak gitu, banyak ya saya temui. Makanya tugas dari PSDM itu di divisi tersebut adalah untuk mengembangkan skill yang teman-teman minati. Misalkan di sekretaris masih kurang paham bagaimana cara misalkan mengatur surat menyurat, di bagian media teman-teman masih belum belum paham bagaimana misalkan ngedit, ya, misalkan ngeditnya monoton, ngeditnya kurang kekinian, tidak mengikuti tren, ya karena apa? Misalkan kurang paham dari segi infocom ataupun media, ataupun bisa disebabkan karena yang lain, misalkan perangkat tidak mendukung, ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat itu. Ya. Jadi perlu untuk ditingkatkan melalui divisi PSDM. Nah, tugas PSDM apa? Misalkan divisi PSDM mengadakan kegiatan ataupun workshop ataupun pelatihan semacam ini, pelatihan kecil-kecilan untuk meningkatkan sumber daya dari pengurus itu. Misalkan nih, kalau teman tidak mau pada kegiatan, program ataupun sekretaris, misalkan ada pelatihan ataupun seminar di luar, terus divisi SDM tahu ataupun ketua tahu, silakan ikutkan pengurusnya biar mereka punya pengetahuan. Kemudian kalau di PSAT untuk malam itu ada namanya kepelatihan atlet. Nah, juga di kepelatihan atlet itu mungkin sudah tahu ya, jadi tugasnya untuk melatih atlet untuk mencetak prestasi seperti itu ya. Nah, kemudian pertama ini untuk ketua juga ya. Jadi nanti bilangin juga ke bagian atlet. Kepelatihan atlet tidak hanya merancang program tahunan. Jadi silakan suruh buat untuk pelatihan atlet itu merancang program mingguan. Program mingguan ada apa? TC. Itu di TC itu juga ada program latihannya. Itu juga CO harus mempunyai program. Apa aja yang akan dilakukan, terus kegiatannya apa aja selama TC, misalkan undangan dan lain-lain, itu harus diprogram agar apa? Agar teratur. Misalkan Jumat ini latihannya apa aja, lari, terus fisik, sparring dan lain-lain, itu harus diprogramkan setiap minggu, setiap pertemuan. Kemudian ada kepelatihan luhur. Itu kepelatihan luhur ini adalah kepelatihan siswa. Jadi siswa yang baru masuk dilatih nantinya bisa menjadi warga ataupun pelatih dari PSAT. Di sini divisi kepelatihan luhur juga bertanggung jawab ketika misalkan siswa tersebut tes. Nah, perhatikan juga administrasi dalam tes. Ya, tidak serta-merta ada tes dan lain-lain. Pelatihan luhur merencanakan dan mengkonsep bagaimana kegiatan di dalam suatu tes, siapa panitianya, gimana administrasinya, keuangannya, bagian sabuknya, dan lain-lain. Ya, entah itu mau di konsep gabungan ataupun apa. Kalau tes itu ada surat juga, ada formulir juga kepada siswa. Itu ada juga bagian penilaian siswa biar tertib. Dan berapa? Tinggal ya. Divisi infocom ini media. Ya, secara umum di media itu sekarang di platform TikTok, terus di Instagram yang sekarang ini. Nah, di divisi infocom juga bisa melihat perkembangan sekarang, bagaimana model dari feed IG, gimana modelnya, warnanya, terus misalkan color palette-nya, jadi warna apa aja yang cocok, ya, misalkan warna kuning dekatnya warna apa, jadi biar kelihatan bagus, ya, itu harus tahu. Dan juga ini kemarin katanya dibahas di mahasiswaan ya, makanya itu penting. Di divisi infocom nanti silakan kasih tahu, tidak hanya
apa namanya, menampilkan tampilan depan aja. Misalkan brosur di depan terus untuk apa namanya fitting tidak. Kalau misalkan di depan itu ada apa namanya cover brosur ataupun pamflet, maka slide selanjutnya dikasih foto-foto kegiatannya. Ya, kalau misalkan mau tampilannya sama. Terus divisi inventaris itu secara keseluruhan menyediakan apa aja yang diperlukan di UKM. Ya, apa sih kekurangan UKM? Butuh apa sih UKM? Seperti itu. Ini teman-teman mungkin harus sudah tahu juga, yaitu mencatat juga ketika laporan pertanggungjawaban PDG tahunan itu mencatat apa aja aset selama kepengurusan, apa aja yang ada di UKM, apa aja yang sudah dibeli. Kalau sudah dibeli berarti ini loh selangkah apa namanya langkah maju kita udah bisa beli ini beli itu. Nah, sekarang hubungan antar divisi. Jadi hubungan antar divisi itu saling berketerkaitan. Jadi sekretaris dan bendahara itu sekretaris membutuhkan laporan keuangan dari bendahara. Nah, misalkan di LPJ nih, contohnya sekretaris membutuhkan laporan keuangan dari bendahara. Jadi bendahara mencatat keuangan, sekretaris menyusun laporan tahunannya ketika misalkan nanti LPJ. Ya, jadi dari bendahara segini pengeluarannya dikasih ke sekretaris yang mencetak membuat format. Kemudian humas dan dipotong. Nah, jadi apa yang sudah informasi yang didapat oleh humas itu disampaikan ke Infocom. Jadi apa aja yang mau dipublish seperti itu. Kalau di tim media saya di apa namanya di organisasi itu malah yang aktif itu adalah humas sama Infocom. Dalam 1 tahun itu ada berapa acara misalkan, ada berapa perayaan. Jadi itu di-list semuanya dari Januari sampai Desember. Ya. Terus kegiatan dalam 1 tahun organisasi itu apa? UKM, kan sudah tahu kan, ada prokernya kan. Nah itu dipersiapkan. Terus ketika kegiatan itu jangan ketika selesai kegiatan baru bikin fitnya, baru bikin apa namanya desain dari Instagram, desain dari apa namanya ya, desain dari tampilan IG. Tapi sebelumnya, jadi sebelumnya itu sudah bikin kayak gimana tampilan di IG. Kemudian ketika selesai kegiatan tinggal masukin. Ya, jadi aman. Kemudian ada PSDM dan pelatihan. Jadi PSDM tugasnya untuk bekerja sama dengan pelatihan atlet, ukur dan lain-lain itu juga bisa untuk memastikan agar apa skill yang dimiliki oleh teman-teman pengurus itu mumpuni. Udah. Sudah ya? Ya. Udah. Selanjutnya teman-teman silakan bertanya. Enggak, tanya aja. Enggak apa-apa. Ya. Itu di organisasi ada masalah juga di luar atau organisasi luar internal eksternal ada masalah apa? Gimana? Ada? Ada? Hah? Terus selanjutnya teman-teman udah ya? Sudah. Sudah. Saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya saya sambil minum nggak apa-apa, makan juga nggak apa-apa. Ini pelan-pelan tapi ya minum dulu nggak apa-apa. Di sini. Baik, selanjutnya teman-teman akan
berlanjut ke acara ice breaking. Jadi semuanya harus dibagi dua kelompok ya. Ada yang tiga orang, ada yang dua orang. Gimana cara? Temenin aja satu. Terus kalau aku yang salah, Pak. Ya, kenapa ya? Kakak siapa? Mas Yadi. Iya, Mas Yadi. Mas Yadi. Nah, Mas Yadi. Ayo. Gimana? Bener kelompok. Boleh silakan berdiri ya. Ya, orang kita orang ya. Gimana? Gimana ya? Berdirinya per kelompok gitu loh. Mau kelompok jadi itu tiga Ya, jadi SDG-nya itu per kelompoknya ada tiga tiga orang. keluar aja di sini. Ah, keluar aja di sini. Ini aja nih, gak apa lihat di sini. Nah, kayak gini. Nah, terus. Ya. Di sini aja, di sini ya. Iya di sini. Nah, Yuk. Naik kursi. Yuk. Kependekan soalnya. nah, jadinya masing-masing kelompok membentuk lingkaran. Gimana caranya lingkar? Lingkarannya gitu aja. Ya. Kemudian kedua tangannya dimajukan dan masing-masingnya diacak, maksudnya direngkuh tangannya. Ya, Random. random. Ditumpuk. Ditumpuk. Kayak gini. Nah, Nah, jadi jadi aba-abanya kalau saya bilang up berarti yang paling bawah ke naik ke atas. atas. Up. Ya, nama gamenya itu up and down. Gini. Jadi yang paling bawah, ya. Contohnya. Kan paling bawah kan, up. Terus ntar yang down, terus yang paling atas yang turun. Paham? Nah, kayak gitu. Gitu terus selanjutnya. Jadi cepet-cepetan. Yang salah 2 kali kena hukuman. Jadi ini butuh kekompakan ya. Oke, udah siap semuanya? Siap. Siap. Up. Down. Down. Up. Down. Down. Satu ngetot kalau cepat. Fokus. Ketot satu sama. Ini terakhir ya. Satu, udah siap? Down. Ya, satu salah. Jadi kita ulang lagi. Ya, namanya. Yang kedua dengan Dinda yang salah. Jadi kalian bertiga di depan akan memimpin chicken dance. Ya. Kakak cincin tolong dibuka. Kelompok yang kalah memimpin ya. Yang mana kak? Yang mana ngikutin yang di bawah? Iya. Dorong. Berapa tuh? Nah, ulang. Siap. Bapak Yadi yang kalah ya, kalau depan. Kelihatan. Maksudnya Kau gak usah ya. Kau ketinggian.
Kita tanya dulu. Ayo yang kompak. Bisa aku gini, kok bisa Udah. Terima kasih semuanya. Balik ke tempatnya masing-masing. Oke, kali ini kita akan kasih waktu 5 menit untuk break. Bisa main HP dulu. Iya di. Nanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan minat dalam organisasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih minat itu apa? Tahu ya? Kalau organisasi tahu nggak? Apa? Bukan orang yang memiliki tujuan yang sama, Jadi kalau organisasi itu berapa orang? lebih dari dua. 2 orang bisa nggak? 2 orang nggak bisa? Dua orang Bisa ya? Ya, bisa. Sebenarnya kan kalau dalam kelompok itu kan 2 orang kan juga bisa disebut dengan kelompok ya. Minat sendiri adalah ketertarikan atau kecenderungan pada sesuatu hal. Kalau organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya organisasi. Yang pertama, memperluas jaringan dan pengalaman. Dengan kalian mengikuti organisasi, dalam organisasi itu kan biasanya mengadakan workshop atau seminar gitu ya. Jadi organisasi itu memungkinkan mahasiswa untuk melakukan pertukaran gagasan atau pembelajaran dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Lalu yang kedua, mengembangkan soft skill. Misalnya dalam kegiatan organisasi, seseorang mahasiswa itu dapat belajar mengenai manajemen acara, negosiasi, ataupun pemecahan suatu masalah. Jadi mengembangkan soft skill ini bisa mengembangkan keterampilan kalian. Lalu yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan. Dengan terikat dengan organisasi, kita itu akan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dalam organisasi tersebut. Lalu yang keempat, peningkatan diri dan pemahaman diri. Dengan kita aktif dalam melakukan organisasi, kita itu bisa mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam diri kita. Lalu persiapan untuk dunia kerja. Dalam organisasi mahasiswa itu akan mendapatkan pengalaman praktis dan mengelola suatu proyek. Nah, itu bisa untuk berkolaborasi dengan tim dan berkomunikasi secara efektif. Berkolaborasi dengan tim dan komunikasi secara efektif itu juga nantinya ada pada dunia kerja.
kontribusi pada pemberdayaan masyarakat. Kita juga bisa terlibat dalam masyarakat. Nah, nanti kalau masyarakat itu juga maju, kita juga akan mendapatkan dampaknya. Manfaat organisasi. Yang pertama, mencapai tujuan yang diharapkan bersama dengan lebih efisien. Dalam sebuah organisasi itu kan terdapat beberapa divisi ya. Mereka itu dibebani oleh tugas-tugas yang berbeda-beda juga. Nah, tetapi dalam setiap tugas divisi itu akan menuju pada keberhasilan atau tujuan dalam sebuah organisasi tersebut, sehingga tujuan dalam organisasi itu bisa tercapai dengan lebih efisien. Lalu permasalahan dapat teratasi dengan mudah. Jika terdapat permasalahan dalam sebuah organisasi, jika kita melakukan diskusi secara bersama-sama, itu nanti permasalahannya juga bisa teratasi dengan mudah. Lalu mengembangkan kemampuan public speaking. Dengan kita aktif dalam organisasi, kita berpendapat dalam organisasi, lalu kita bisa juga berpidato, itu juga memungkinkan untuk mengasah kemampuan public speaking kita. Selanjutnya, melatih jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kita semua itu pastinya akan menjadi pemimpin ya, baik pemimpin untuk diri kita maupun pemimpin oleh orang, baik pemimpin untuk diri kita maupun pemimpin dengan orang lain. Contohnya seperti pemimpin rumah tangga, pemimpin organisasi, pemimpin masyarakat maupun pemimpin negara. Lalu dapat melatih seseorang untuk berinteraksi dengan berbagai karakter yang berbeda. Dan setiap organisasi itu kan orangnya berbeda-beda ya. Dari latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, hal itu dapat mengasah keterampilan kita untuk berbicara antara satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Lalu perluas wawasan dan pengetahuan seseorang. Dalam organisasi juga akan diajarkan mengenai pengetahuan mengenai organisasi tersebut. Juga itu akan menambah wawasan dan pengetahuan dalam diri kita. Lalu dapat memperluas pergaulan seseorang. Selain kita memiliki teman dalam kelas, kita juga bisa memiliki teman dari dalam organisasi. Jadi pergaulan kita itu bisa lebih luas. Dapat menunjukkan jati diri dan kepribadian seseorang. Jika kita aktif dalam organisasi, lalu kita mendalami kayak aku memiliki keinginan nih masuk divisi ini, lalu aku memiliki keinginan jadi sekretaris, aku memiliki keinginan jadi bendahara, memiliki keinginan jadi pemimpin. Jika kita mendalami salah satunya di antara itu tadi, itu kita mungkin saja bisa menemukan jati diri kita. Oh, aku cocok nih menjadi bendahara, aku cocok menjadi sekretaris, aku cocok masuk divisi ini. Dapat membantu seseorang untuk bisa membagi waktunya. Ada pepatah yang mengatakan waktu adalah uang. Terus orang yang sukses adalah orang yang menghargai waktu. Jadi daripada kita di rumah gak ngapa-ngapain, mending kita aktif dalam organisasi. Gitu. Lanjut. Hambatan dalam organisasi. Pertama, motivasi rendah, di mana orang-orang dalam organisasi kurang memiliki perhatian terhadap permasalahan organisasi dan kurang mengerahkan upayanya dalam mencapai tujuan. Solusinya, dengan melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan, membuat mereka merasa memiliki bagian dalam organisasi dan lebih bersemangat. Jadi kalau misalkan di dalam organisasi kan kalau di dalam organisasi seseorang itu jika tidak mempunyai motivasi, kita harus merangkul orang tersebut gitu untuk ayo kita ayo kita kesini gitu. Ketidakmampuan dalam mengelola waktu. Manajemen waktu yang buruk adalah masalah umum dalam banyak organisasi. Ketidakmampuan dalam mengelola waktu dapat mengakibatkan keterlambatan dalam menyelesaikan tugas dan kurangnya efisiensi. Solusinya dengan meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu, dengan membuat jadwal kerja yang teratur, mengidentifikasi prioritas, dan menghindari prokrastinasi dapat membantu meningkatkan efisiensi. Contohnya, ketika ada kegiatan dalam organisasi, lalu jadwalnya bentrok dengan jadwal di kelas.
Ya, kita harus bisa memilih. Jika jadwal di kelas itu lebih penting, kita harus memilih jadwal di kelas daripada organisasi. Jika kegiatan organisasi itu lebih penting daripada kegiatan di kelas, kita memilih kegiatan organisasi. Lalu yang terakhir, kesulitan membangun hubungan, di mana terdapat hambatan atau tantangan dalam menciptakan interaksi yang positif dan produktif di antara para anggota dalam sebuah organisasi. Solusinya dengan memberikan perhatian penuh, satu seorang berbicara, menghargai perbedaan latar belakang, pendapat dan cara kerja masing-masing anggota, melibatkan semua anggota dalam mencapai tujuan, melakukan kegiatan sosial bersama untuk membangun rasa solidaritas. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada nggak? Sekarang nggak ada. Itu lanjut ke materi yang terakhir ini. Udah bisa terkenal. Materi terakhir. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Margarita Clarita Hayati, biasa dipanggil Lala. Jadi di sini aku akan membahas tentang strategi komunikasi yang efektif. Yang pertama kita bahas dulu tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu merupakan hal penting dalam kehidupan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Manusia berkomunikasi lewat lisan, perilaku, dan gambar. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang diinisiasi oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Menurut Rogers dan Kinchay, komunikasi merupakan proses di mana dua orang atau lebih membuat atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, sehingga pada gilirannya akan menghasilkan pengertian yang mendalam. Lanjut. Ada 5 unsur utama dalam komunikasi. Yang pertama itu komunikator, individu atau sekelompok individu yang berperan sebagai penyampai informasi atau pesan kepada individu atau khalayak yang dituju. Kemudian yang kedua ada komunikan. Komunikan itu individu atau kelompok individu yang memiliki peran sebagai penerima informasi pesan dari komunikator. Yang ketiga ada pesan, yaitu informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol perkataan, tulisan, dan jenis pernyataan non-verbal lainnya. Yang keempat ada media, yaitu sebuah unsur yang menjadi tempat penyalur pesan. Unsur ini berfungsi sebagai pengirim pesan komunikator ke komunikan. Jadi media ini berfungsi kayak HP, jadi kita bisa komunikasi lewat media, nggak langsung. Terus yang kelima ada efek atau umpan balik, yaitu unsur yang menggambarkan bagaimana dampak dari proses penerimaan pesan atau informasi yang telah terjadi. Jadi efek atau umpan balik ini respon dari komunikan atas apa yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian ada 6 faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada isi pesan, yang kedua ada kejelasan, yang ketiga ada kesesuaian, dan yang keempat ada konsisten dan berkesinambungan, ada kredibilitas, ada saluran. Nah, di sini kita akan bahas tentang karakteristik komunikasi yang efektif. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh penerima. Yang kedua, informasi dari pesan yang disampaikan haruslah bersifat valid, tidak boleh samar atau salah. Yang ketiga, komunikasi merupakan suatu dasar pengambilan keputusan. Jika suatu informasi dalam sebuah pesan tidak lengkap, maka hal tersebut akan menyebabkan keputusan yang salah. Kemudian yang keempat, pesan yang disampaikan harus singkat dan ringkas. Yang kelima, pesan yang disusun haruslah mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Skill yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan komunikasi. Yang pertama, komunikasi tertulis dan lisan. Maksudnya, komunikasi tertulis dan lisan ini, misalnya kita berkomunikasi menggunakan surat atau media tadi. Jadi kita harus bisa memilah
kata-kata atau pilihan kata yang akan kita gunakan sebagai kata-kata untuk memulai komunikasi dengan orang lain. Yang kedua dari lisan. Lisan itu kita berbicara secara langsung ya. Terus yang kedua ada isyarat dan nonverbal. Seperti yang kita ketahui, banyak teman-teman kita juga yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini skill untuk komunikasi isyarat nonverbal itu misalnya bahasa isyarat. Terus yang ketiga active listening. Ini maksudnya kita menjadi pendengar yang baik terhadap apa yang dibicarakan atau apa yang dikomunikasikan dari seorang komunikator kepada komunikan. Kita sebagai komunikan menjadi pendengar yang baik agar dapat merespon apa yang disampaikan oleh komunikator. Terus yang keempat ada adaptasi. Nah, adaptasi ini gunanya untuk misalnya kita sedang berbicara dengan orang baru. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita supaya komunikasi kita itu jalannya satu arah. Misalnya dari komunikatornya penyampaiannya baik ke komunikan, dari komunikannya juga responnya baik kepada komunikator. Terus yang kelima ada ramah. Saya rasa ini harus ditanamkan ya, karena kalau misalnya kita berbicara dengan orang baru terus kita menggunakan kata-kata yang tidak sopan, itu akan menimbulkan respon yang tidak baik dari seseorang. Terus yang keenam, kita harus percaya diri juga. Terus yang ketujuh, harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang kedelapan, kita harus memiliki artikulasi yang jelas. Jadi kita kalau misalnya berkomunikasi terhadap orang lain atau ingin menyampaikan suatu informasi, kita harus membicarakan itu dengan jelas, tidak menggunakan suara yang dikecil-kecilkan atau tidak juga menggunakan suara yang terlalu besar. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat komunikasi. Yang pertama ada peningkatan keterampilan komunikasi. Kemudian yang kedua pemahaman yang lebih baik tentang interaksi manusia. Yang ketiga membangun hubungan yang lebih baik. Yang keempat efektivitas dalam karir dan bisnis. Yang kelima pengaruh dalam praktik hubungan publik. Yang keenam pemahaman media dan pengaruhnya. Dan yang ketujuh keterampilan beradaptasi dalam era digital. Kemudian sekarang saya akan menampilkan video film pendek tentang komunikasi yang efektif dan tidak efektif. Contoh. Kalau masyarakat buat kemarin dan bisa sosial, sendiri juga sudah bisa, sendiri juga. Jadi tidak bisa nggak? Oh, soalnya dia boleh telepon Palina. Oh, bisa. Nanti kirim gue aja. Lu bikin apa? Kirim aja dari keluar. Ya, kenapa? Bukan sih kemarin soal khusus sama dong. Kok bikin sih? Susah. Begini, Susah. terus dia nggak tahu. Kamu Oh, baik. Saya mau suka ya, Pak. Ada lagi, saya mau terus kembali. Saya berapa ya, Pak? Enggak. Kamu pulang aja. Terima. Nanti ya. Ya, menurut saya kemarin tuh gue pergi kan. Coba. Bu, lu ada nonton serem banget, gila, lu takut banget, dia sekarang tuh keluar gitu. Jadi gua tuh nontonnya kedua gitu, gua pas malam Jumat Kliwon, kan serem ya jadinya. Iya. Bu, lu ada nonton, baju itu ada.
itu serem banget, gila, gue tuh takut banget, gila, dia anak sekarang tuh keluar gitu. Gimana ujian lo kemarin? Udah bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Kalau gimana sih itu? Nah, itu ya gitu ya, apa? Gue asal kayak salah deh. Aduh, gimana sih itu caranya? Gue lupa lagi caranya gimana? Aduh, lu caranya gimana sih? Apa kabar bro? Baik. Gimana ujian kemarin? Baik-baik aja. Kalau susah. Ngomong bisa tuh pada apa? Buah hantu tuh gimana sih caranya? Kemarin yang satu itu. Iya. Kan harus buat kameranya dulu. Apa dulu? Oke, dari video tadi bisa kita simpulkan ya, mana perilaku yang menggambarkan komunikasi yang efektif dan mana perilaku yang menggambarkan komunikasi yang tidak efektif. Ada ternyata banyak sekali hal-hal yang sering kita lakukan dan itu termasuk komunikasi yang tidak efektif. Gitu. Nah, udah sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana kalau kita kan ya kan mau ngadain komunikasi, tapi nggak ada timbal balik dari yang udah dikomunikasikan, kayak nggak direspon gitu, kita harus gimana? Kalau menurut saya ya, kalau misalnya kita ingin berbicara kepada orang lain, tetapi tidak ada timbul balik apapun dari orang tersebut, maka sebaiknya tidak usah berbicara lagi kepada orang tersebut. Karena tujuan komunikasi itu kan untuk mendapatkan informasi dan untuk mendapatkan timbal balik atau responnya. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak merespon apa yang kita bicarakan, berarti menurut si komunikan ini informasi yang kita bawa itu tidak penting untuk dia. Jadi kalau menurut saya ya lebih baik kalau misalnya orangnya sudah tidak merespon, mungkin lebih baik kita iya nggak usah bilang-bilang untuk berbicara lagi. Misal nih kak, kan dalam suatu organisasi, misalkan contohnya ini misalkan ya kak, Mas Yadi sama Vivin itu menggunakan bahasa daerahnya, dan itu kan saya nggak tahu. Itu menurut kakak apa yang harus saya lakukan agar saya tahu apa yang dikomunikasikan Mas Yadi dan Vivin tersebut? Kalau menurut saya ya, salahnya itu bukan dari komunikan, tetapi dari komunikator antara Mas Yadi sama Vivin. Ya. Karena kan kalau misalnya di sebuah organisasi itu, jadi semua informasi itu semua anggotanya harus tahu kan. Jadi kita nggak boleh ngomong pakai bahasa daerah, karena nanti bisa menimbulkan konflik. Misalnya, Mas Yadi sama Mbak Vivin berbicara pakai bahasa daerahnya dalam organisasi seperti ini. Terus Kak Dinda mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi Mbak Dinda nggak mengerti gitu apa yang mereka bicarakan. Jadi pasti bisa jadi nanti ada konflik. Ini kayaknya mereka ngomongin aku nggak ngerti kayak gitu kan. Nah, jadi sebaiknya untuk komunikator kalau di dalam organisasi itu tidak menggunakan bahasa daerahnya, lebih baik menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang, misalnya bahasa Indonesia kan. Jawa. Karena nggak semua orang tahu gitu bahasa daerah kita kayak gimana, karena kita kan dari tempat yang berbeda juga.
Jadi disarankan kalau di dalam organisasi itu lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja. Dan kita juga sebagai komunikan mungkin bisa apa ya, bisa kasih tahu itu sama komunikatornya supaya mungkin nggak usah pakai bahasa daerah kalau misalnya lagi rapat atau lagi di dalam organisasi. Takutnya ada yang kesinggung kan. Padahal kan nggak ngomongin kita, tapi kitanya rasa ini mau pakai bahasa daerah tapi ngomongin aku. Sebenarnya bukan kesinggung sih kak, kayak kepo. Kalian ngomong apa? Ya kan kak. Jadi karena semua materi sudah dijelaskan, jadi saya akan membagikan proses untuk menguji seberapa jauh pemahaman terkait materi yang telah kita sampaikan. Semuanya diisi di kanan atas ya. Coba benar itu coba lihat soalnya itu dilihat sama proses kan ada. Benar. Maaf ya. Lanjut.
tadi sudah ya isi soal proses untuk mengerti seberapa paham kalian mengenai materi yang sudah disampaikan. Terus untuk sekarang untuk kalian isi lembar evaluasi untuk trainer. Jadi kalian menilai gimana menurut kalian trainer yang tadi menyampaikan materi, penjelasannya dan lain-lain. Satu orang. Jadi tinggal ngasih centang di tabel. Nilainya kan ada sangat memahami sampai satu tidak memahami. Baca aja instruksi. Terus kasih nama di bagian kanan atas nama kalian. Semua nomor di kasih nama kalian.
Sudah semua? Sudah kasih nama kebanyakan atas. Dan silakan dulu. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman sudah hadir pada kegiatan hari ini, sudah membantu, sudah mata kuliah kami, mata kuliah bisa pelatihan, setelah didapat sedikit ilmu dan juga pelajaran, dan kami juga belajar berbicara, belajar presentasi dan lain-lain, dan juga ada kekurangan mohon dimaafkan. Mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.